Malun semahe, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Tidak terasa saat ini kita sudah berada di minggu yang kelima, di bulan yang kelima pula di tahun rahmat Tuhan. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita kembali dapat memperingati Hari Ketuangan Roh Kudus. Karena itu mari dalam persekutuan ibadah pagi hari ini kita siapkan hati dan diri kita memasuki ibadah. Jemaat diminta berdiri. Mari kita awali ibadah ini dengan bersama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 246, Ya Allah yang Maha Tinggi. Agar Dikau tetap dipuji, Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Suci, Engkau turun ke dunia ini, Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengobarkan semangat kami. Kami menjadi berani, utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Sidang jemaat Tuhan, mari kita takbiskan ibadah ini. Ibadah hari Pentakosta ini ditakbiskan dalam nama Allah yang sudah mencurahkan Roh-Nya yang kudus kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan menyertai kamu sekalian. Sidang jemaat Tuhan, mari kita dengarkan nats pembimbing dari Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-26 berkata, Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu
dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita lanjutkan pujian bersama dari Kidung Jemaat nomor 237, Roh Kudus Tetap Teguh. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia. Jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Kawan karib terdekat, Kau menolong yang benar. Beri di jalan yang kelam hati anak-Mu tentram. Bila badai menderu, perdengarkan suara-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Sidang jemaat Tuhan kembali dijemput kita semua berdiri. Kita akan mendengar berita pengampunan dosa dan berita janji Allah. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38 dan 39 disaksikan sebagai berikut. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kita nyanyikan kembali bersama Kidung Jemaat nomor 23, Ya Allah Bapa. Surga maha tinggi, puji sembah dan syukur bagimu, maha besar mulia namamu.
aku dan limpahkanlah berkat anugerah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita tunduk berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami di sorga, Allah dalam diri Tuhan Yesus Juru Selamat kami, Allah yang turun demi dan untuk dunia dan manusia melalui Roh Kudus-Mu. Peristiwa inilah yang kami peringati di hari ini, bahwa gereja-gereja di seluruh dunia kami menikmati sukacita, kegembiraan merayakan peristiwa Pentakosta ini. Kami semua diteguhkan karena kuasa Roh Kudus itu. Tuhan Bapa di sorga, kendati pun kita sadar bahwa kita semua di momen yang indah ini masih Tuhan tempatkan, memuji, mengagungkan, memuliakan namanya di rumah kita masing-masing. Tetapi inilah anugerah Tuhan dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan kita sekalian umatnya. Dalam sukacita ini Tuhan kami mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Juga dalam sukacita ini kami akan membuka lagi kebenaran firman-Mu. Kami hendak membaca dari dalamnya berita kebenaran tentang Pentakosta turunnya Roh Kudus Tuhan menaungi gereja, menaungi kehidupan kami. Karena itu Tuhan, datanglah Engkau, kuasai hati kami semua yang merindukan kehadiran-Mu melalui pemberitaan firman-Mu. Hamba yang berdosa ini, pakailah kiranya menjadi saluran kehadiran-Mu bagi kami semua melalui pemberitaan firman-Mu. Karena itu ya Allah, bersabda bagi kami. Kami sedia mendengarkan Tuhan. Dalam Kristus firman yang telah menjadi manusia yang turun lewat kuasa Roh Kudus Tuhan, doa ini dipersembahkan kepadamu. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian Alkitab pembacaan kita membaca dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 diberi judul Pentakosta. Kita membacanya secara bersama-sama. Kita mulai. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia,
Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah berita firman Tuhan. Yang disebut berbahagia ialah setiap orang yang bukan hanya mendengar firman Allah, tetapi yang juga menghayati dan memberlakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Mari kita merespon pembacaan firman Tuhan dengan menyanyi bersama, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Saudara-saudaraku sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema perenungan kita di hari Pentakosta ini adalah roh yang meneguhkan. Hari ini kita semua sebagai persekutuan gereja yang kudus dan am, kita kembali diperkenankan Tuhan untuk merayakan peristiwa besar sejarah penyelamatan Allah bagi manusia dan dunia ini, dengan turunnya Roh Kudus Tuhan bagi murid-murid Yesus di Yerusalem. Dan kisah turunnya Roh Kudus ini bagi kita semua bukanlah peristiwa yang asing dan bukan pula sekedar menjadi perayaan ritual rutin gereja semata, melainkan peristiwa besar sejarah yang banyak orang mengatakan sebagai hari ulang tahun gereja. Mengapa saudara? Sebab gereja itu ada di dunia ini dengan misi dan panggilannya karena karya pekerjaan Roh Kudus Tuhan itu. Dan ini muncul terjadi melalui peristiwa Pentakosta.
bersamaan dengan peringatan hari Pentakosta turunnya Roh Kudus Tuhan ini, kita pun Gereja Masehi Sangit Talaut kita besok akan bersama-sama dalam sukacita, kegembiraan, syukur hari ulang tahun Gereja Masehi Sangit Talaut yang ke-73 dan hari pekabaran Injil yang ke-163 tahun. Dalam pekan Hud selama 20 hari kita menghayati sukacita ini. Dalam momen-momen sejarah ini kita saudara diingatkan pada tema perenungan kita menegaskan tentang roh yang meneguhkan. Roh yang meneguhkan. Saudara-saudaraku sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, bagian Alkitab pembacaan kita Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Tema perenungan kita roh yang meneguhkan. Ini saudara kepada kita semua sebagai gereja, kita sebagai persekutuan orang-orang percaya, sangat jelas menyatakan tentang bagaimana sesungguhnya kisah turunnya Roh Kudus pada hari yang ke-50 bagi orang-orang percaya pada waktu itu yang memang sedang berkumpul sebagai satu persekutuan yang hidup, satu persekutuan yang harus bersaksi. Dan ini saudara benar-benar lahir hanya karena gerakan pekerjaan kuasa dari Roh Kudus Tuhan itu. Dan tanda yang ditandakan pada saat itu adalah seperti tiupan angin keras di sana memenuhi segenap rumah di mana mereka datang, duduk dan berkumpul menantikannya. Disitulah saudara mereka diilhami, disitulah mereka diperdayakan oleh kuasa Roh Kudus yang digambarkan seperti lidah-lidah api yang bertebaran. Dan saat itulah terjadi karunia glosolalia yang benar-benar sangat mengherankan banyak orang. Dan karena itu jangan heran juga bila para murid Yesus waktu itu disebut sedang mabuk. Saudara-saudaraku sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan diilhami dan diperdayakan oleh kuasa Roh Kudus Pentakosta Allah, gereja sebagai persekutuan, sebagai perorangan pribadi maupun kita sebagai satu persekutuan, kita semua bergerak dalam karya panggilan misinya di tengah dunia. Dan ternyata di sana kita pun saudara semakin banyak menghadapi ancaman penderitaan dan juga aniaya. Karena itu saudara, peristiwa turunnya Roh Kudus Tuhan adalah suatu peristiwa di mana pada satu sisi ini menjadi suatu penghiburan di tengah-tengah kehidupan dan tanggung jawab dalam menghadapi berbagai tantangan. Dan pada sisi yang lain, ini hendak mengingatkan agar mereka para murid Yesus, termasuk gereja di sepanjang masa, di segala abad dan di segala tempat, tidak sampai terjebak dalam berbagai kesombongan ketika keberhasilan itu diraih. Saudara-saudara ingatlah bahwa Roh Kudus tetaplah Allah dan tidak akan pernah berubah menjadi lain. Sekalipun karya misi Allah tetap memakai gereja, memakai manusia dengan segala talenta dan potensinya. Dalam hakikat Roh Kudus itulah kita selaku gereja saudara, kita perlu secara berulang-ulang menyadari diri dan sekaligus menghayati kesaksian sebagaimana tema perenungan kita, bahwa roh yang meneguhkan kita. Saudara-saudaraku sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, turunnya Roh Kudus Tuhan meneguhkan kita ini secara khusus telah menghadirkan tanda lain, yakni tanda baru, bahwa mereka para rasul Tuhan di sana dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga mereka dapat berbahasa lain untuk menyatakan
kesaksian mereka tentang siapa sesungguhnya Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Saudara, sungguh luar biasa bahwa ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan, mereka disebutkan bahwa bahasa mereka tidak saja dikuasai oleh Roh Kudus itu, yakni dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang penuh pujian kepada Allah, tetapi juga mereka bisa berbahasa-bahasa lain sebagaimana kehadiran orang-orang percaya dari berbagai tempat ketika mereka berkumpul menantikan terwujudnya janji Tuhan turunnya Roh Kudus itu. Sungguh sangat menarik saudara, dan memang sangat mengagumkan. Tidak saja karena bahasa mereka itu dimengerti oleh banyak orang, jelas dan terang, tetapi juga karena orang-orang percaya yang datang dan berkumpul dari berbagai tempat, mereka dapat mendengar bahasa mereka sendiri. Sungguh Roh Kudus sendiri saudara yang telah memampukan para rasul Tuhan dapat terus bersaksi dulu, kini, dan untuk selama-lamanya. Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai gereja dan persekutuan yang juga sudah dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan, kita patut bersyukur karena kita terus diberikan semangat untuk bersaksi dengan benar. Sebab memang tanpa Roh Kudus Tuhan, maka pasti siapapun dan gereja dimanapun tidak akan mungkin saudara bisa bersaksi dengan benar tentang Tuhan itu. Sebagai gereja dan persekutuan, kita semua hendaknya selalu mampu menghayati apa yang dianjurkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, pasalnya yang kelima. Di sana mengatakan, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Karena buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita ternyata saudara dengan Roh Kudus itu tidak saja dimampukan untuk bisa berbahasa-bahasa lain, mampu menyampaikan berita firman Tuhan dengan baik dan benar, tetapi juga harus mampu hidup dalam buah Roh Kudus itu. Sudah waktunya saudara, dimanapun kita berada, mulai dari dalam rumah tangga kita, di tengah persekutuan, di tengah masyarakat bersama orang lain, kita sudah harus menjadi buah Roh itu. Dan itu sekali lagi sudah ditegaskan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Di momen sejarah ini pun disampaikan kepada kita sekalian. Sudah waktunya saudara, apapun yang harus kita hadapi, kita harus menjadi buah Roh itu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam pelayanan persembahan. Biarlah masing-masing memberi dengan sukacita, jangan dengan duka atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita hatinya. Sementara kita membawa persembahan, mari kita nyanyikan bersama NKB 100, Rindukah Engkau Mendapat Berkat Tuhan. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bencanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengar
yang kosong pada penebus. Wahai kawan yang lesu, dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bencanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Jemaat diminta berdiri, mari kita tunduk satu dalam doa untuk persembahan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, di hari Pentakosta ketuangan Roh Kudus, Engkau melayakan kami ada dalam satu persekutuan memuji memuliakan nama-Mu. Sekalipun persekutuan kami masih tetap dilaksanakan di rumah masing-masing, tetapi Tuhan adalah satu ungkapan syukur yang tak terhingga di hadapan-Mu, karena Engkau tetap melayakan kami ada dalam persekutuan memuji mengagungkan nama-Mu. Kami bersyukur di pagi hari ini Engkau melayakan kami membawa persembahan kami. Karena itu Bapa, berkati persembahan ini agar berguna dan dapat dipakai dengan layak untuk penata layanan pekerjaan Tuhan, dan semua boleh terpulang menjadi hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajaranku mada indah, kita balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihan-Mu. Sidang jemaat Tuhan, kita masih sementara berdiri. Mari kita mendengar berita keselamatan. Mari kita mengaku pengakuan iman kita lewat pengakuan iman rasuli, bersama-sama dalam kesaksian dengan seluruh umat Kristen di segala abad dan di segala tempat, sambil kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Rohku pun berkata, amin. Sabdamu benar. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita tunduk berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Kembali kami sujud menyembah-Mu, menyampaikan syukur, pujian, terima kasih kami. Tuhan Maha Baik, dalam perjalanan gereja umat-Mu di muka bumi ini, memperkenankan kami lagi untuk memperingati hari Pentakosta turunnya kuasa Roh Kudus Tuhan, menghadirkan gereja sepanjang masa, menghadirkan persekutuan kami sampai saat ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Bapa di sorga, kendatipun kami sadar kami masih berada di tengah-tengah ancaman virus corona yang melanda dunia, melanda kami semua di negara yang kami cintai ini. Tetapi sungguh-sungguh kami tidak pernah putus asa dan kecewa. Kami tetap menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu, kendatipun kami harus ada dalam persekutuan di rumah kami masing-masing. Tapi inilah satu bentuk kembali kami diingatkan untuk menikmati jumpa persekutuan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu, memperingati keagungan-Mu lewat turunnya kuasa Roh Kudus Tuhan ini. Tuhan Bapa dalam sorga, kami pun bersyukur bersama-sama dengan sidang jemaat-Mu yang berhari ulang tahun. Tuhan, sambut suara syukur mereka secara pribadi maupun keluarga yang menyatakannya dengan tulus di hadapan-Mu, karena mereka sungguh-sungguh merasakan kalau bukan Engkau dan kuasa Roh Kudus-Mu, mereka tidak bisa menjalani hari-hari hidup ini. Tuhan Bapa di sorga, sambutlah syukur hamba-hamba-Mu. Kami juga bersyukur karena firman-Mu telah disampaikan. Melalui kisah para rasul kami diingatkan lagi bagaimana kisah turunnya Roh Kudus-Mu dulu kepada murid-murid-Mu, dulu kepada banyak orang dari berbagai tempat. Mereka harus berkumpul menantikannya di kota-Mu yang kudus itu. Tuhan Bapa di sorga, betapa keagungan kuasa-Mu yang telah menyelimuti mereka dulu, menyelimuti kehidupan gereja sepanjang masa kami sekalian. Hanya karena kuasa-Mu Tuhan, gereja tetap terus menyatakan panggilannya demi misi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, satu-satunya juru selamat yang menyelamatkan dunia dan manusia, yang sangat mengharapkan agar setiap orang mampu mengakuinya, mengenalnya. Yesus adalah Tuhan dan juru selamat itu. Ini panggilan gereja, panggilan kami sekalian umat-Mu yang sungguh-sungguh baik atau tidak baik keadaannya, ini harus kami mampu menyatakannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, dengan kuasa-Mu ini, lewat firman-Mu kami dipanggil untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain. Karena itu kami berdoa dan mendoakan hamba-hamba-Mu yang tidak sempat menikmati sukacita persekutuan di rumah-rumah mereka karena dalam kondisi sakit. Biarlah Engkau menghadirkan kepulihan dan kesembuhan. Semuanya hanya berasal dari Tuhan. Keluarga yang berduka cita, kami mohon Engkau hadirkan kuasa-Mu yang menghibur, yang menguatkan, yang memberi pengharapan bagi mereka sekalian, bahwa masa depan kehidupan mereka ada di dalam tangan-Mu yang penuh kasih itu. Tuhan Bapa dalam sorga, setiap anak yatim piatu, ibu janda, orang tua duda lanjut usia, dimanapun mereka berada, dengan berbagai kerinduan mereka, kami berdoa, kami menyerahkan hamba-hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Menyerahkan bangsa dan negara kami, memimpin bangsa kami dari pusat sampai ke pelosok pedesaan, yang sementara terus dalam panggilan bagaimana menghadapi virus corona ini, bagaimana kami keluar dan membebaskan bangsa ini. Tuhan, anugerahkan mereka kearifan dan kebijaksanaan, kekuatan, kebersamaan, agar melalui semua itu kami bisa keluar dari cengkraman virus corona ini yang sangat menakutkan banyak orang, termasuk kami sekalian.
Terima kasih Bapa di sorga, mereka kiranya tetap Engkau anugerahkan, sehingga dengan semua yang mereka lakukan, maka kehidupan dalam keadilan, damai sejahtera-Mu di tengah kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, ini sungguh-sungguh teranugerah dalam kehidupan kami sekalian. Menyerahkan perjalanan gereja-gereja-Mu di muka bumi ini, termasuk kami semua di lingkungan gereja Masih Sangi Talaut. Tuhan Bapa dalam sorga, para hamba dan pelayan yang tiada hentinya menyuarakan suara-Mu Tuhan, diberkatilah kami sekalian, diberkatilah pemberitaan gereja-Mu, sehingga melalui pemberitaan gereja banyak orang akan pada akhirnya mereka mengakui siapa Engkau ya Yesus Sang Juru Selamat, yang juga ini lewat kuasa-Mu kami diberikan kemampuan untuk terus menyaksikannya dimanapun kami berada. Karena itu Bapa di sorga, secara khusus kami yang ada di Resort Gemis Imbar, kami semua yang ada di Jemaat Gemis Bethlehem, dalam berbagai program kerja pelayanan kami, Tuhan Engkau kiranya memberkati kami semua, memampukan kami, BPMJ, BP3G, bahkan seluruh Majelis Jemaat Penatua Diaken, pengurus kelompok, PLK, Pelsus, kami semua, kami yakin kami terus dipakai-Mu menjadi alat yang berkenan kepada-Mu, karena kuasa Roh Kudus Tuhan yang telah turun memampukan para murid-Mu dulu dan juga kami sekalian. Karena itu kami serahkan semua yang kami rancang untuk masa depan, yang kami rancang untuk bisa kami keluar dari berbagai ancaman termasuk virus corona, hanya ke dalam tangan-Mu. Berdoa menyerahkan keluarga rumah tangga kami, suami, istri, anak-anak kami, dalam pertumbuhan pendidikan, pergaulan, masa depan mereka, kami serahkan seutuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Ini kami Bapa, ini doa dan syukur kami di momen sejarah yang indah ini, hari Pentakosta ini, kami bawa hanya kepada-Mu, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga ampun orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru, kebaikan-Mu yang tak Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain
puji dan sembahan, salin puji dan sembah. Kita akan mendengarkan warta jemaat di minggu pagi hari ini. Majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu, selamat merayakan hari Pentakosta, salam sehat, salam damai. Terima kasih buat semua jemaat yang telah bersama-sama mengikuti peribadatan pada hari Minggu ini. Kiranya kasih karunia Tuhan terus melingkupi kehidupan jemaat sekalian di hari-hari yang akan datang. Diucapkan terima kasih kepada hambanya Pendeta Bapak Jels Tepanggulu STH yang telah melayani ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak Pendeta dan memberkati keluarga. Kami mengucapkan selamat berulang tahun bagi jemaat sekalian yang dapat merayakan dalam periode tanggal 25 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020. Antara lain Ibu Imelda Tinagari, Saudara Yudea Panauhe, Saudara Ivan Lawendatu, Saudari Maria Helmi Bilusayang, Bapak Mason Tatuil, Saudara Markus Kainang. Kiranya sukacita dan kebahagiaan yang dapat dirasakan oleh Bapak Ibu Saudara sekalian yang selalu menangani kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Pemberitahuan antara lain, pertama adalah ibadah sepekan masih tetap dilaksanakan bersama keluarga di rumah masing-masing selama keadaan negara kita, khususnya wilayah DKI dan sekitarnya, masih dalam ancaman wabah COVID-19, dan ibadah keluarga dilaksanakan sesuai petunjuk yang diarahkan oleh BPMJ. Yang kedua, diharapkan warga jemaat Gemis Bethlehem tetap berada di rumah masing-masing, tetap semangat beraktivitas di rumah, menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan. Yang ketiga, untuk lawatan serta perkunjungan orang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit atau lain-lainnya akan dilakukan oleh pendeta lewat telepon, WhatsApp ataupun video call. Yang keempat, diberitahukan selama peribadatan dilaksanakan di rumah masing-masing, mohon persembahan yang telah dikumpulkan oleh keluarga masing-masing dapat disetorkan melalui pengurus KWP yang akan diteruskan ke bendahara jemaat atau dapat langsung mentransfer ke bendahara jemaat. Yang kelima, laporan keuangan dapat dilihat di warta jemaat. Jika ada kesalahan penjumlahan atau kesalahan pengetikan, kiranya mohon dikoreksi dan dilaporkan ke sekretariat jemaat. Demikian warta jemaat dilaporkan kepada kita sekalian di pagi hari ini. Marilah kita sama-sama bersatu hati mendoakan agar negara kita dapat segera dipulihkan dan kita dibebaskan dari ancaman wabah COVID-19 ini.
sehingga kita dapat bersekutu di rumah Tuhan, di gereja yang kita cintai, Gemis Bethlehem. Salam sehat, selamat hari Minggu, selamat merayakan hari Pentakosta. Tuhan memberkati kita semua. Demikian warta jemaat di pagi hari ini. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, mari kita menutup seluruh rangkaian peribadatan kita di pagi hari ini. Karena itu jemaat diminta berdiri, kita nyanyikan bersama PKJ 100 Sharanam. Sharanam, 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 Jaya Ilahi Sharanam, ya sumber hidup Sharanam, Jaya Ilahi Sharanam, ya sumber hidup Sharanam, 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 Tuhan penyayang Sharanam, Maha pengasih Sharanam, Tuhan penyayang Sharanam, Maha pengasih Sharanam, 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 Roh kebenaran Sharanam, ya Roh penghibur Sharanam, Roh kebenaran Sharanam, ya Roh penghibur Sharanam, 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 Sharanam. Sidang jemaat Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu hanya kepada Allah, jalani kehidupan di hari esok. Terimalah berkat Tuhan.
anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Mari bersama kita masuk dalam saat teduh. Demikian saat teduh telah selesai dan ibadah kita juga telah berakhir. Sekali lagi selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta. Tuhan memberkati kita semua dan selamat pagi. Saya atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat PP3G, seluruh Majelis Jemaat menyampaikan selamat merayakan Hari Pentakosta turunnya Roh Kudus. Kita peringati sebagai hari raya gereja, memungkinkan gereja sepanjang masa terus memberitakan Injil Kerajaan. Karena itu saudara, marilah kita juga dalam panggilan gereja ini diembankan kepada kita sekalian untuk juga kita terus mengabarkan berita keselamatan. Kuasa Roh Kudus Tuhan akan memampukan kita sekalian hari ini dan untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih.